Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STAI Bani Saran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Widya Ismar SE MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Jeti Cahyani dengan nomor NIM 202034121023. Saya Agni Akmalia dengan nomor NIM 202034121002. Saya Atika Nur Fauzia dengan nomor NIM 202034121007. Saya Elena Sari dengan nomor NIM 2020341215. Baik, langsung saja. Inilah video pembelajaran dari kelompok kami. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama Ibu hari ini dalam pembelajaran PKN tema 8 subtema ketiga tentang makna bineka. Tentu sudah tidak asing bukan di telinga kalian? Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Perhatikan dan cermati baik-baik. Anak-anak, bisa kalian lihat di sini. Ini ada gambar burung Garuda, simbol negara kita. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertera dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika diartikan perkata, maka menjadi bineka yang artinya beraneka ragam, tunggal yang artinya satu, ika yang artinya itu atau jua. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit ke-14. Nah, anak-anak bisa lihat bentuk kitabnya seperti apa di sini. Nah, sebelumnya semboyan resmi negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, tetapi dipersingkat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa, di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman, tetapi tetap satu Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu keanekaragaman suku bangsa. Nah, di Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman suku bangsa. Ada yang dari suku Baduy, ada yang dari suku Ambon, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Jawa. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, sudah Ibu kasih contoh di sini di gambarnya. Yang kedua itu ada keanekaragaman budaya bangsa. Yang A itu ada bahasa. Setiap daerah memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Nah, yang ada di contoh Ibu ini ketika menanyakan kabar dari Papua, Naragerotelo. Terus dari DKI Jakarta, gimana kabarnya? Terus dari Bali, Ken kabare. Dan yang terakhir dari Minang, Baah kabar. Selanjutnya yang B itu ada adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing. Nah, yang ada di contoh Ibu ini itu tentang menyambut kelahiran bayi. Kalau Medak Api dari Lombok, terus ada Moana dari Sulawesi. Selanjutnya yang C itu ada tentang kesenian daerah. Nah, contohnya di sini Ibu kasih 3 contoh. Ada wayang kulit yang berkembang luas di daerah Jawa, tepatnya itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus yang kedua ada ondel-ondel. Nah, sudah tidak asing bukan buat kalian? Itu dari kesenian asli Betawi. Dan yang terakhir ada reok, yaitu dari Ponorogo, Jawa Timur. Baik, selanjutnya itu yang ketiga
ada keanekaragaman agama. Banyak agama yang ada di Indonesia bermacam-macam. Nah, di sini bukan contoh dan juga ada tempat beribadahnya. Islam beribadah di masjid, Kristen beribadah di gereja, terus Hindu beribadah di pura, Buddha beribadah di wihara, dan yang terakhir Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, yang keempat itu ada keanekaragaman ras. Dari apa aja yo? Dari bentuk hidung kita, ada yang mancung, ada yang kurang mancung. Terus dari apa lagi? Bentuk muka kita, ada yang bulat, ada yang oval ya. Terus apalagi bentuk badan kita, ada yang kurus, ada yang sedikit berisi ya. Terus yang terakhir itu apa? Warna kulit kita. Ada yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang coklat hitam juga ada. Materi selanjutnya itu tentang fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, menciptakan perdamaian Indonesia. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saling menerima dan menghargai keberagaman, sangat penting ya anak-anak. Yang kedua, saling mendukung dan menambah wawasan tentang keberagaman, antar keberagaman ya. Yang ketiga, menciptakan berbagai variasi dan melengkapi satu sama lain. Nah, sudah sampai di slide yang terakhir. Anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bukti keanekaragaman di Indonesia yang patut dijunjung tinggi dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai untuk materinya. Jangan di-post dulu videonya. Ibu punya cerita nih, gimana kita harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ditonton ceritanya, dicermati dan dipahami. Inilah ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien. Halo, nama awak Ien, asal dari Padang. Ada yang dari Madura bernama Sinyo. Halo, nya mana kaulah Sinyo, asli dari Madura. Ada yang dari Jawa bernama Joko. Halo, jenengku Kulo Joko, asale dari Jawa. Ada yang dari Jakarta bernama Lela. Halo, nama Aye Lela dari Jakarta. Mereka semua hidup bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun, mereka tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar karena sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Joko yang berasal dari Jawa sering terkena ejek dari teman-temannya karena ia memiliki logat yang khas dan medok. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Cak-kancak kabi harus tahu dek, makanan dari daerahku sangat beragam dan rasanya pun paling nyaman. Salah satunya sate Madura yang banyak dikenal oleh orang. Ien pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Indak do, randang lah makanan yang paling enak. Makanan dari daging sapi yang rasanya lama banget. Kalian kalau makan randang pasti bantam buah.
Lela, yang merupakan penduduk dari Jakarta, juga tidak mau kalah. Ia memamerkan dan menyombongkan makanan khas dari kotanya. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari beras ketan dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di atas tungku arang dan disajikan dengan taburan ebi. Kagak ada makanan yang seenak kerak telur. Saya bilangin ye. Udah, punya saya mah paling sedep. Apaan tuh sate Madura? Rendang. Alah, kagak enak, pedes. Enakan juga kerak telur. Nasi kerak kok dimakan? Apa enaknya sih? Gak ada enak-enaknya. Hah? Ente bilang apa? Kerak telur kagak enak. Parah ente. Berani sama orang Betawi. Sini kalau berani ente. Kagak tahu aja. Aye nih yang punya pendopo silat. Lawan aye. Hah? Dikira awak penakut? Gara-gara punya pendopo sile? Ayo sih kau maju dan lawan. Suasana di pos ronda tempat mereka berkumpul bersama menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri tentang daerah asal mereka masing-masing. Kemudian datanglah Joko, pemuda dari tanah Jawa yang sangat sopan dan sangat baik hati. Mendengar para tetangganya ribut-ribut, Joko pun datang menghampiri mereka dan bertanya, "Nun sewu, iki kenapa? Kok kelihatannya nesu semua?" Semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah Joko. Sinyo pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang sedang bertengkar. Kemudian Sinyo menjelaskan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dan Joko berpesan kepada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ngapunten sedoyo, mau kita dari Madura, dari Jakarta, dari Padang, semua ya tetep. Kita ini adalah warga negara Indonesia. Iyo kan? Perbedaan iki wajar, tapi buatan pareng sampai ngeregelut koyo ngene iki. Bhinneka Tunggal Ika, iling-ilingan iku berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hehehe. Nah, api kini kuduku saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita, ben lingkungan iki rukun. Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhannya, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan. Iye, mohon maaf ye. Saya tadi emosi. Lain kali kagak gini lagi dah. Suasananya pun menjadi semakin riang. Orang tertawa bersama Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya, mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda. Baik anak-anak, gimana ceritanya? Seru bukan? Nah, amanat yang terdapat dalam cerita ini adalah bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Baik, cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga kalian mudah memahaminya ya tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.